Zombie Apocalypse. Yo, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pit optimasi. Nah, apa sih itu pit optimasi? Nah, pit optimasi sendiri itu proses untuk menentukan batas akhir pit penambangan yang akan memberikan total profit maksimum. Nah, batas akhir pit penambangan memberikan gambaran bentuk pit pada akhir umur tambang. Nah, jadi itu pit optimasi di Surpak itu tuh pakai metode Lagrusman. Nah, pada umumnya itu pakai metode Lagrusman karena itu lebih gampang. Nah, metode ini tuh yang tadi kita sudah bikin bloknya sebelumnya ini, yang X, Y, Z nilainya itu 551. Nah, itu nanti tuh akan turun terus ke bawah. Nah, hingga dia itu mengakumulatif area yang paling optimal. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini jika harga komoditasnya itu tinggi atau naik, maka itu bitnya itu akan semakin besar. Kemudian jika costnya itu tinggi atau naik, nah itu bitnya itu akan semakin kecil. Kemudian jika slope-nya itu naik atau tinggi, maka bitnya itu akan semakin dalam. Nah, itu pun seterusnya. Jika perizinannya nggak ada, ini bitnya semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di sini ada parameter optimasi pit. Di sini ini ada blok model resource, kemudian parameter operasi penambangan, parameter processing, operating cost, capital cost, kemudian parameter ekonomi atau pemasaran, serta yang terakhir itu parameter geoteknik. Ya, selanjutnya di sini ada proses skema optimasi pit. Nah, di sini kita bikin dulu blok modelnya dengan pakai COG, memasukkan COG-nya. Kemudian di sini kita masukkan parameter cost, mining, processing, dan segala macam. Ini jadi di sini bikin blok modelnya. Jadi di sini itu penerapan COG-nya. Nah, kemudian masuk ke metode optimasi. Nah, kita akan pakai ini Lagrusman. Nah, kemudian perhitungan nilai akumulatifnya, dan yang terakhir nanti akan didapatkan hasil pit limitnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada namanya tuh pit optimasi pit yang menggunakan metode Lagrusman. Nah, jadi itu ini block waste itu nilainya min 4. Jadi itu yang block waste nya ini semuanya nilainya, misalkan ini min 4, ini permisalan nilainya min 4. Kemudian ini block ore ini, nah itu nilainya itu $16 dikurangi $4, itu didapatkan hasil $12. Jadi masing-masing blok ini itu nilainya $12. Nah, metode Lagrusman ini akan mengakumulasi, mencari yang paling optimum. Nah, kemudian Lagrusman sendiri tuh bekerja dari horizontal dulu. Nah, ini metode pit optimasi. Jadi itu metode Lagrusman tadi itu kerja dengan horizontal dulu. Dia akan mencari mana sih nilai yang paling tinggi. Nah, di sini tuh didapatkan hasil yang paling tinggi itu nilainya itu 108. Kemudian dia akan bergeser ke kiri. Dia akan mencari mana sih yang lebih tinggi, 0 atau 112, maka dia akan memilih yang 112. Begitupun seterusnya, hingga turun ke bawah. Dan ini kenapa nggak turun terus ke bawah? Nah, karena dilihat lagi ini, nilainya semakin kecil ini, maka metode ini dia akan mencari mana yang nilai yang lebih besar. Nah, dia akan mencari mana yang lebih besar antara 60 atau 84, maka didapatkan 80. Nah, begitupun seterusnya hingga sampai permukaan lagi. Nah, lalu di sini kenapa nggak yang 172 aja? Kan di sini kan nanti kan bisa lebih tinggi nih, 136. Nah, kita lihat dulu 172 ini. Ketika kita ingin mencari yang 172 ini, maka kita harus membongkar waste yang segini banyaknya, dan tentunya akan memerlukan cost yang tidak sedikit. Nah, tentunya bukannya untung malah buntung. Nah, jadi itu
rugi, malah rugi, nggak ekonomis. Nah, maka metode ini tuh mencari mana sih yang optimum. Nah, jadi yang area sini itu merupakan area optimumnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Excelnya. Nah, di sini ada sel ini tuh harga jual untuk nikelnya itu bernilai $30. Nah, kemudian di sini ada waste sendiri tuh harga pemindahan OB. Nah, kita bayar ke kontraktor sekitar ini $2 per BCM. BCM sendiri itu maksudnya itu kan cubic meter atau volume in situ ya, atau volume di tempatnya volume di tempat itu. Oke, kemudian di sini ada ore gating, nilainya itu sekitar $2 per ton. Kemudian di sini ada hauling. Nah, hauling sini tuh lihat ada rumusnya ini 10, maksudnya itu 10 kilo. Jadi itu 10 kilo, tiap 10 kilo dikali 2000 per or dibagi 14.000. 14.000 sendiri tuh ini sudah berupa rupiah, jadi itu $1 kan 14.000. Oke, jadi didapatkan hasil 1,4. Oke, kemudian yang ini, yang sebelahnya ini 0,95. 0,95 itu merupakan nilai dari hauling yang volumenya itu BCM. Nah, jadi ini itu sudah BCM, jadi ini hasil dari ini dibagi dengan SG-nya atau density-nya 1,5, maka didapatkan hasil 0,95 per BCM per 10 kilo. Oke. Kemudian di sini ada namanya biaya proses. Nah, biaya proses sendiri itu tuh biaya yang ada di stockpile. Nah, di nikel sendiri itu tuh ada 2 stockpile. Yang pertama itu ada ETO atau export transit ore, dan yang kedua itu EVO atau export final ore. Nah, jadi proses ini tuh nilainya tuh $2, sudah $2 per ton. Kemudian di sini selanjutnya ada shipping. Shipping itu nilainya $5 per ton. Nah, jadi itu shipping kan proses pemindahan gitu ya, pakai kapal gitu ya, atau ya shipping, namanya shipping ya, pasti pakai kapal pemindahan. Jadi mungkin setiap berapa kilo itu nilainya itu $5 gitu. Jadi itu misal setiap 10 kilo bayar $5 per ton, seperti itu, dan seterusnya. Misal jaraknya 1000 ya berarti 1000 dibagi berapa tadi? 10. Nah, maka dapatkan hasil 100, berarti 100 dikali 5, jadi $500 per ton. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada pajak. Pajak sendiri itu 10% dari harga jualnya, dan di sini tuh persenan pajaknya itu sudah diatur oleh pemerintah sebesar 10%. Kemudian di sini ada landcom atau pembebasan lahan senilai 0,25. Kemudian ada marketing sendiri itu 2% dari harga jualnya. Oke, 2% dari 30 kan ini 0,6. Selanjutnya di sini ada enviro sendiri itu biaya pasca tambang, reklamasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini hasil penjumlahan dari ini, dari ore gating sampai ke enviro, kemudian dikurangi dengan biaya proses dan hauling. Kenapa harus dikurangi biaya proses dan hauling? Karena nanti itu di surplus biaya proses dan hauling itu nanti akan dipisahkan dan nggak masuk ke dalam biaya ore. Nah, seperti itu. Kemudian ini 7,4. Nah, hasil dari ini tadi dibagi dengan nilai SG-nya. Itu ini 11,1 dibagi 1,5, maka didapatkan hasil ini. Dan ini tuh sudah berupa ini ya, BCM. Ya, sudah berupa BCM. Nah, karena tuh di surpak nilainya itu per BCM bukan per ton, jadi nilainya sudah ini 7,4 per BCM. Nah, oke. Kemudian proses ini, biaya proses dan shipping itu tiap perusahaan itu beda-beda, jadi nggak mesti $2 per ton sama $5 per ton.
jadi tergantung perusahaannya, bisa aja nih berubah. Kemudian orgeting sama waste nya juga kemungkinan bisa disesuaikan dengan perusahaan masing-masing, tergantung perusahaannya mau ngasih angka berapa untuk pembongkaran OB dan orgetingnya. Oke, langsung sekarang kita akan masuk ke Surpak lagi. Kita akan membuat bit optimasinya. Nah, sebelum membuat bit optimasi, yang pertama-tama itu kita akan menambahkan dulu atribut baru, yaitu material. Nah, caranya blok model, atribut new, oke, di sini atribut name material, kita ketikkan material. Kemudian di sini pilih integer. Nah, kenapa integer? Karena ini berupa indeks. Jadi material itu berupa indeks. Kalau sudah, langsung apply. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk lagi ke blok model, estimasi. Kemudian kita pilih yang assign value. Oke, di sini kita masukkan material, value-nya 1, kemudian apply. Oke, di sini constraint type kita pilih yang block. Kemudian di sini pilih yang NI. Ini yang tanda ini, kemudian 1.65, lalu add, kemudian apply. Yes. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat bit optimasinya. Nah, di sini kita ketikkan di sini BM bit. Nah, ini sudah BM bit optimize. Enter. Oke, di sini namanya kita kasih nama bit OPT, lalu apply. Oke, di sini kita masuk di sini OR type. Nah, di OR type ini SG optional, kita masukkan NI. Oke, kemudian kita klik ini populate table, kemudian kita grade-nya pilih yang NI, yield-nya juga NI. Oke, lalu kita masuk ke sell price curve. OR tipenya kita pilih yang 1, sell price tadi di parameternya 30, kemudian grade cut off atau COG nya kita lompati, kemudian kita masuk ke default SG. Nah, SG nya kita masukin atau T5, kemudian biar recovery-nya kita isikan 90%. Kenapa 90%, nggak 100%? Karena pasti itu dalam penambangan tuh nggak bakal terrecovery 100%. Nah, jadi pasti ada yang hilang, tentunya akan hilang, itu sudah pasti akan hilang, jadi nggak mungkin terrecovery menjadi 100%. Nah, jadi 90% itu minimalnya itu harus terrecovery 90%. Nah, 90% sendiri itu tuh mengacu pada Capman ESDM. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke milling cost curve. OR type kita pilih 1, kemudian grade value kita isikan 1.65, kemudian mill recovery kita isikan 85. Kenapa 85 juga? Nah, ini kita mengacu pada Capman ESDM juga. Selanjutnya costnya ini 2, yang ini 2, mengacu pada parameternya, lihat parameter. Oke, kalau sudah kita masuk ke mining cost. Mining cost di sini kita pilih metodenya itu atribut. Oke, kemudian klik populate table. Nah, ini yang di sini kita hapus, klik kanan remove. Oke, rock tipenya ini 1. Kalau sudah, kita masuk ke waste mining cost. Nah, waste mining cost sendiri kita isikan 2, yang mining cost. Oke,
seperti ini. Parameternya ini width-nya nilainya 2 nih, 2 kita isikan 2. Kemudian kita masuk ke our mining. Nah ini mining cost kita masukkan, ini kan per volume berarti kita akan masukkan yang ini, yang hasil akhirnya ini 7,4 yang diserpak tuh kalau koma itu titik ya, 7,4. Nah lalu hauling cost juga sama per volume itu BCM ya, jadi bank cubic volume BCM itu bank cubic meter atau volume in situ-nya. Nah kita isikan ini hasil BCM nya atau per volumenya seperti ini, nilainya 0,95, kita isikan 0,95. Kemudian kita masuk ke slope. Nah slope sendiri ini kita isikan misal 53. Nah 53 sendiri ini tuh didapatkan dari ini ya, dari para geotek-geoteknya yang ada di tambang ya, para ahli-ahli geoteknya. Nah jadi ini semua kita isikan 53. Oke 53 sudah. Kemudian kita masuk ke vertical limit. Ini kita pilih topografi. Oke kalau sudah, kita masuk ke optimization. Kita centang yang less Grossman karena kita makanya yang less Grossman, dan pada umumnya juga makanya ini less Grossman karena yang lebih gampang. Kemudian diskon kita isikan 10%. Setelah itu ini output pit location kita ketikkan OPT, output pit layernya juga sama OPT. Nah ini pit colornya bebas, terserah mau milih warna apa. Mau warna apa ya, kuning aja lah, kuning. Nah ini yellow. Nah, kemudian lalu ini value atributnya kita ketikkan volume OPT, lalu shrinkage kita isikan 3 supaya nanti hasilnya itu lebih smooth. Kemudian kita masuk ke report. Nah report file name sendiri misal kita kasih nama OPT. Kalau sudah apply. Nah ini sudah muncul nih reportnya. Nah reportnya seperti ini. Oke, nah kita lihat ini, kita hidden dulu. Nah ini kira-kira hasil pit optimasinya juga seperti ini, hasilnya seperti ini pit optimasinya. Nah pit optimasi itu seperti apa ya, nanti itu akan seperti digunakan untuk referensi ketika membuat pit design. Nah seperti ini kira-kira hasil pit optimasinya, dan nanti itu akan dibuat pit desainnya tuh sesuai hasil pit optimasinya ini sendiri. Jadi ini tuh hanya berupa referensinya, gambaran, supaya nanti memudahkan dalam membuat pit desainnya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan mengenai pit optimasi. Dan jika saya memiliki kata-kata yang salah dalam penyampaian pit optimasi ini tentang tentang pembuatan pit optimasi ini, saya mohon maaf. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.